Halo teman-teman sastra, saya Aira. Di sini saat ini saya berada di Desa Kertamukti, tempat di mana terdapat dua makam sesepuh pemilik desa ini. Di sisi saya berada saat ini adalah makam dua sesepuh, yakni Buyut Imot dan Abah Niman. Menurut cerita rakyat yang beredar, dipercaya bahwa kedua sesepuh ini merupakan pemilik tanah di wilayah desa ini. Dan setelah wafatnya kedua sosok ini, mereka berdua dimakamkan di sini, dan makam mereka menjadi makam yang dikeramatkan dan dianggap suci oleh warga sekitar. Bahkan jika teman-teman semua melewati makam ini berjalan atau berkendara menaiki motor, eh, diharapkan untuk menyapa atau menekan klakson bila melalui jalan di atas jam 12 malam. Selebihnya akan masuk ke sesi wawancara dengan narasumber yang merupakan penduduk setempat Desa Kertamukti. Naik. Kedua sosok yang dimakamkan itu ada dua orang, yaitu yang pertama Uyut Imot, biasa disebut Uyut Imot, dan kedua itu Abah Niman. Sejarah pada zaman dulu, mereka berdua itu adalah pemilik tanah wilayah Desa Kertamukti. Mereka berdua sangat dihormati oleh penduduk sini karena mereka adalah pemilik tanah wilayah daerah sini gitu. Nah, setelah wafat mereka dimakamkan di tanah wilayahnya sendiri gitu. Mereka berdua itu bisa dibilang miliarder ya, miliarder. Dia tuh sangat kaya raya karena mereka itu benar-benar pemilik wilayah daerah sini. Jadi tanah wilayah sini itu milik mereka. Dan Abah Niman itu biasa kami panggil itu kiai. Mereka Abah Niman dan Uyut Imot, mereka itu sangat dihormati ya sama kami gitu. Bahkan setiap ada izin atau apapun itu harus izin terlebih dahulu ke mereka. Ada, jadi penduduk sini sudah turun temurun ya selalu mengadakan kalau untuk keluarganya sendiri itu akan setiap malam Jumat datang ke makam untuk membersihkan dan membakar kemenyan gitu. Mungkin ada doa-doa tertentu yang dipanjatkan. Saya juga kurang paham doanya seperti apa. Nah, untuk yang setahun sekali juga ada. Kalau untuk setahun sekali biasanya keluarga dan keturunan terdekatnya semua akan menyiapkan sesajen berupa kopi hitam, kopi pahit, kayak seperti kue basah, dan buah pisang, karena konon katanya
Em, mereka berdua ini dulunya pemilik kebun pisang, dan mereka itu sangat suka buah tersebut gitu. Jadi biasanya itu diadakan buahnya itu buah pisang. Nah, dan ini sudah rutin dilakukan karena menurut kepercayaan penduduk sini, mereka saking dihormatinya, jika tidak melakukan ritual tersebut seperti yang setahun sekali itu, maka sama dengan tidak menghormati mereka gitu. Jadi menurut kepercayaan penduduk sini akan terjadi musibah seperti entah itu kecelakaan, entah itu ada yang tiba-tiba jatuh gitu, karena kebetulan di sini posisi jalannya itu berkelok dan kiri kanannya itu terdapat sawah-sawah gitu. Jadi setiap lewat biasanya penduduk sini juga selalu melakukan salam kehormatan itu, seperti contohnya kayak bunyiin klakson di atas jam 12 malam gitu. Dan itu untuk penduduk sini aja yang sudah tahu ya. Di luar itu ya tidak pernah ini sih, saya kurang paham juga, tapi kalau penduduk sini sudah menerapkan hal seperti itu gitu. Ada. Jadi kalau setahu saya, keluarga keturunannya baik yang kerabat-kerabat jauh atau dekat itu selalu datang untuk mengadakan upacara di makam Uyut Imot dan Abah Niman. Eh, Upacara tersebut biasanya dilakukan di hari yang bertepatan tanggal meninggalnya, yaitu tanggal meninggal mereka kebetulan berbarengan di tanggal 16 November 2016. Jadi setiap tanggal 16 November keluarganya dan berikut kerabat-kerabatnya akan mengadakan upacara di makam tersebut. Untuk detailnya sih nggak ada, cuman disarankan jika datang ke makam Uyut Imot dan Abah Niman ini harus sopan, bersih, pakaiannya sopan, tutur katanya sopan, perilakunya juga harus sopan, karena sebagai tanda bahwa kita menghormati makam mereka berdua ini gitu. Ya, berikut tadi merupakan sesi wawancara dengan penduduk setempat yang ada di sekitar daerah Kertamukti ya. Jadi teman-teman, selama penelusuran saya menemukan sesuatu yang unik, yaitu tanggal kematian yang sama dengan tahun, serta waktu kematian yang berbarengan. Jadi Abah Niman dan Uyut Imot itu wafat pada saat yang bersamaan, yakni 16 November 2016. Ada keunikan tersendiri yang cukup menjadi pertanyaan saya sebenarnya, yaitu mereka wafat di saat yang bersamaan dan tahun dengan tanggal wafat itu sama. Sayangnya saya tidak menemukan jawaban atas pertanyaan itu dikarenakan juru kunci makam menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan pihak keluarga tidak memberi izin untuk masyarakat luas itu tahu mengenai hal itu begitu. Jadi untuk saat ini kita simpan pertanyaan itu untuk diri sendiri saja. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum dan almarhumah. Dan sampai sini saja penelusuran saya. Terima kasih telah menyimak bersama.